Lensa profesional yang cocok banget untuk handphone kalian live streaming dan bikin video unboxing. Ini dia, lensa Neewer LS42 Pro. Kalian penasaran untuk review lebih lengkapnya? Maka simak video ini hingga beres. Namun sebelum saya jelaskan, saya ajak kalian untuk subscribe serta aktifkan semua loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya dari channelku. Sesuai intro tadi, kita akan menjelaskan untuk review singkat ya untuk Neewer lensa LS42 Pro ini guys. Ini ukurannya 18 mm ya, dan dia diciptakan untuk digabungkan ke lensa yang 17 mm. Jadi kalau yang 17 mm digabungin ke sini bisa. Mayoritas untuk handphone harusnya bisa ya untuk smartphone. Di sini ada wide angle juga dan 100 derajat ya wide angle-nya. Jadi harusnya tidak akan bikin kualitas gambarnya melengkung banget ya gitu ya. Fisheye lensanya 100 derajat karena ya. Nah, ini cocok banget untuk orang-orang yang suka live streaming, jualan di TikTok, ataupun kalian bikin video unboxing biar lebih lebar menggunakan kamera utama. Karena kan kalau kalian misalkan live streaming di TikTok itu harus menggunakan kamera utama. Kalau kamera wide-nya tidak bisa digunakan untuk si live streaming. Setahu saya sih gitu ya guys ya. Jadi ini mempermudah banget melebarkan untuk jarak pandang dari kameranya guys. Wah, mantep banget. Inilah dia untuk bentuk kemasannya seperti ini, bagian depannya, bagian sampingnya seperti ini. Jujur ini terasa banget premiumnya ya. Dan di sini di bagian belakang ada manufacturer, address, email, UK dan lain sebagainya ya. Wah, menurut saya ini bagus banget dan ini masih segel juga ya. Tuh, made in China. Dan untuk yang nanyain harganya, oke langsung aja saya jelaskan harganya. Ini adalah nih LS42 Pro 18 mm 100 wide ini ya adalah $89,99. Nah, kalau dirupiahkan sekitar 1,4 jutaan tergantung kurs saat ini ya, dan saat teman-teman nonton videonya gitu. Jadi menurut saya ini adalah pilihan terbaik kalau kalian pengen bikin video profesional pakai kamera utama tapi dia wide gitu ya. Karena kalau kamera wide handphone itu kadang-kadang suka tidak bagus hasil kualitasnya dibandingkan dengan kamera yang utamanya ya gitu. Dan di sini juga di webnya teman-teman bisa lihat untuk aksesoris kamera lainnya. Nih, diantaranya ada lensa-lensa kayak lensa makro, lensa telefoto, tuh ya. Banyak banget sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk iPhone dan untuk jenis handphone Android lainnya juga bisa ya guys ya. Nih cara penggunaannya juga nanti dijelaskan juga sih guys. Oke, langsung aja kalau kalian penasaran isinya seperti apa. Ini dia. Di dalamnya pertama terdapat buku panduannya. Jadi teman-teman yang bingung nanti boleh banget ya dibaca saja untuk si buku panduannya, karena di sini juga menurut saya ya bisa memudahkan teman-teman juga ya guys gitu ya buku panduannya. Dan selanjutnya di sini teman-teman akan mendapatkan bingkai untuk filternya ya. Nah seperti ini bingkai untuk filternya tuh ya. Oke, filternya ini 67 mm. Jadi nanti kalau kalian punya filter lensa bisa dimasukin ke sini juga. Terus ada apa lagi bang? Oke, selanjutnya di sini teman-teman dapat jepitan untuk si handphonenya ya. Ini saya pakainya yang universal handphone. Kalau yang Android itu bisa menggunakan ini guys. Dan ada juga sebenarnya teman-teman untuk yang pilihannya itu untuk yang iPhone khusus ada juga ya. Nah pokoknya kurang lebih seperti ini. Jadi kalian tinggal bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kalian nanti ya gitu. Selanjutnya di sini adalah lensanya yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Lihat. Bahannya premium sekali, lihat. Wadahnya juga ini. Wah, kemasannya ini worth it banget. Ada Neewer ya. Di sini ada gantungannya juga jadi bisa digantung dibawa kemana mana. Langsung aja kita buka ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di sini terdapat lap microfibernya. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh untuk ngelap-ngelap pakai ini aja, lap microfibernya ya. Ini lapnya seperti ini. Dan ada apa lagi bang? Di sini ada nih silika gel biar lensanya aman. Wah mantap sekali. Dan ini dia untuk lensanya. Lensanya itu dikasih tutup bagian depan dan bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Tuh ya. Mudah-mudahan kelihatan sama teman-teman. Untuk bagian depannya seperti apa bang? Oke, kita tutup dulu bagian depannya. Nah guys, seperti ini ya guys ya bagian depannya. Oke, langsung kita cobain. Nah, untuk langkah pertama teman-teman siapkan dulu untuk si jepitannya ya. Atur dulu saja mau segimana.
tergantung dengan ketebalan handphone teman-teman. Di sini saya menggunakan iPhone 12 mini. Ya, bisa pilih saja teman-teman mau pakai lensa yang mana, yang normal ataupun yang ultra wide atau wide ya. Seperti itu, kita pakai yang normal dulu saja. Normalnya kan segini nih. Ini kita pakai batas ini saja biar kelihatan ya. Ini normalnya segini. Nah, nanti kalau misalkan kita pasangin, nah pasanginnya berarti di bagian belakang sini. Nah, di sini guys. Nah, di sini kurang lebih. Nah, segini. Nah, lalu kita pasangin untuk si lensanya. Ini harusnya nanti bakalan bisa jadi wide ya. Untuk si kualitasnya tidak akan berubah. Bahkan menurut saya bakalan jadi bagus untuk kualitas lensanya ya. Nah, lalu kalau udah ini kan teman-teman tinggal dikunci dulu saja ininya. Ya, ini kunci dulu. Nah, ini kunci dulu. Nah, lalu kita pasangin untuk si lensanya dulu ya guys di sini ya. Nah, kayak gini untuk cara pasangnya. Tuh. Ini untuk filternya, kalau teman-teman punya filter bisa juga dipasang di sini ya. Nah, tuh ya. Oh. Jadi profesional seperti ini. Tuh. Ini kalau misalkan kita pakai kamera ini sama wide jadi sama guys ya. Nih, lihat ya. Ini kalau tanpa lensa gimana, Bang? Nah, ini kalau pakai lensa. Nah, terus kita kalau tanpa lensa kita cabut dulu ya guys. Biar teman-teman lihat. Tuh ya. Ini tanpa lensa jadi lebih dekat. Kalau ini pakai lensa kita pasin ya, itu jadi lebih jauh, jadi wide ya. Seperti ini dia. Dan kualitas kameranya ini bagus banget ya. Justru tidak ada yang berkurang guys menurut saya untuk kualitasnya tuh. Tuh ya. Tetap ya, kualitasnya tetap beda dengan ultra wide yang ini. Wide yang ini tuh kayak rada burik aja sih kualitasnya gitu. Beda dengan wide yang ini menurut saya pribadi gitu. Nah, nanti juga kita akan perlihatkan juga, kita akan tes juga ini pas kita foto-foto dan juga video-video ya. Oke, langsung aja. Ini adalah lensa bawaan handphone iPhone 12 mini tanpa lensa newer. Ini lensa newernya masih di sini. Dan kita coba pindahin ke yang wide-nya dulu, wide bawaan handphone iPhone 12 mini. Ya. Nah, untuk wide bawaan iPhone 12 mini ini dia memang lebih wide, tapi memang noise-nya menurut saya banyak guys. Nah, kita akan cobain. Ini kita akan pindahin ke lensa utama dulu ya. Coba kita pindahin ke lensa utama dulu. Dan kita akan langsung pasang untuk lensa newer ini ya. Newer. Nah, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang. Fokus. Nah, ini adalah kualitas lensa newer untuk yang kamera lensa LS42-nya ini 18 mm. Teman-teman bisa nilai sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini, lebih wide, tapi dia menggunakan kamera utama guys. Jadi harusnya kualitas untuk live streaming bakal lebih bagus dan lebih wide. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka live di TikTok juga guys ya, atau kalian yang bikin video unboxing. Sekarang kita akan coba ini di luar ruangan guys. Oke. Nah, kalau ini adalah perbandingan video di luar ruangan guys. Teman-teman bisa lihat ya, untuk kualitasnya sama, akan tetapi untuk sudut pandangnya yang berbeda ya. Di sini saya melihat tidak ada penurunan untuk kualitas, akan tetapi sekali lagi hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Jadi ini wah, bagus sekali sih untuk kalian gunakan baik di dalam ruangan maupun luar ruangan ya. Teman-teman juga bisa lihat sendiri saja guys. Nah guys, kita masuk kepada kesimpulannya ya. Overall menurut saya lensa dari newer LS42 ini cocok banget buat teman-teman yang suka live streaming di TikTok ya, yang suka jualan juga bisa, dan juga yang suka bikin video unboxing guys. Nah, untuk link pembelian ini saya taruh di bawah dengan harga 1,4 juta, menurut saya worth it banget ya. Silahkan langsung aja digas-gaskan, linknya di bawah.